Sini Ya, saya. ayah yang jadi Sini semua. kenal deh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, kami sudah ini umroh mandiri yang ketiga. Alhamdulillah sudah kelar, dapat 2 kali umroh. Alhamdulillah juga banyak sekali teman-teman yang antusias ingin melaksanakan umroh secara mandiri. Oke, itinerarinya kami kemarin dari alurnya dari Indonesia. Sini Abang Al, dekat ayah. Nah, ini Abang Al nih. Dari Indonesia kita kemarin landing di Jeddah, Jeddah ke Mekah langsung Masjidil Haram. Besok paginya baru ambil mikot untuk umroh. Itu hari kedua. Hari ketiga istirahat sehari, hari keempat ambil mikot lagi untuk umroh. Jadi dapat 2 kali umroh. Setelah itu baru kami berangkat ke Madinah, naik sewa mobil, kemudian kami balik ke Indonesianya dari Madinah. Baik teman-teman, ada beberapa persiapan untuk melaksanakan umroh mandiri. Yang pertama paspor, tidak kurang dari 6 bulan. Kemudian meningitis dan polio nanti akan kita jelaskan lebih detail di bawah. Kemudian tiket pesawat VV, kemudian booking hotel Mekah Madinah itu harus confirm booking hotelnya karena ini menyangkut visa. Oke, selanjutnya adalah visa. Visa itu berlaku 3 bulan. Single entry visa umroh. Single entry itu artinya teman-teman sekali masuk, biarpun visa itu berlaku 3 bulan, kita cuma bisa sekali masuk, keluar, habis itu tidak bisa dipakai lagi. Biarpun visa itu masih berlaku, tapi tidak bisa dipakai lagi. Itu artinya single entry. Kemudian yang harus disiapkan adalah transportasi dari airport ke Mekah, transportasi untuk ambil mikot, kemudian transportasi ke Madinah, transportasi dari Madinah ke airport Madinah supaya kita bisa balik ke Indonesia. Teman-teman, eh, kita ke negara orang tidak boleh melanggar ketentuan negara orang. Di negara sendiri saja kita tidak boleh melanggar ketentuan, apalagi di negara orang. Hormati warga negaranya, perhatikan adab etikanya. Kita tamu di sana. Kita membawa nama negara kita, jadi harus baik, harus hormat, harus patuh aturan di negara orang. Baik teman-teman, saya akan jelaskan satu persatu. Sebetulnya banyak sekali yang harus dijelaskan teman-teman, tapi nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan belum saya jelaskan, tidak perlu sungkan-sungkan, DM saja, tanya saja. Boleh di kolom komentar ataupun direct message ke saya. Umroh, oke, teman-teman, umroh mandiri itu lebih mudah dijelaskan bagi yang sudah pernah umroh atau sudah pernah haji. Langsung terbayang, misalnya saya bilang ya Lamlam, saya bilang Masjid Aisyah atau Tanaim, Bir Ali, Miqat, Jeddah, Mekah, Madinah dan lain-lain. Itu ya kalau sudah pernah ke sini Mekah, Madinah pasti sudah paham apa itu kata-kata yang tadi. Langsung sudah terbayang. Bagi yang belum pernah haji atau belum pernah umroh tapi ingin umroh mandiri harus ekstra ya teman-teman, harus ekstra. Tidak boleh males-malesan, harus cari tahu atau ajak teman yang mau umroh, persiapannya harus matang. Kalau bisa ambil satu mutawif di sini supaya ada yang guide. Tetap harganya pasti kalau dihitung-hitung teman-teman bayar mutawif tetap lebih murah. Dihitung-hitung aja nanti dulu. Baik teman-teman, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama paspor. Paspor tidak kurang dari 6 bulan. Kalau waktunya mepet sudah mau habis, lebih baik teman-teman buat baru. Oke, saya tidak bahas lagi bagaimana cara buat paspor karena banyak yang buat paspor. Banyak tutorial cara pembuatan paspor. Teman-teman lihat aja. Intinya teman-teman, paspor itu tidak boleh di staples karena sekarang kan kita harus masuk ke sistem elektronik.
kemudian tidak boleh ditekuk. Jaga yang bagus, paspor itu ibarat KTP kita di luar. Simpan kopi, print, atau simpan di HP. Apabila terjadi kehilangan, kita sudah ada pertinggalnya. Oke. Untuk umroh minimal 2 suku kata untuk paspornya ya. Jadi kalau kita, teman-teman, nama di paspor hanya 1 suku kata, pakai bin orang tua atau binti orang tua, binti ayah atau bin siapa gitu. Oke. Itu yang dapat saya jelaskan mengenai paspor. Kemudian vaksin meningitis. Vaksin meningitis itu berlaku 3 tahun. Oke. Kemudian polio berlaku 1 tahun. Itu aturan umroh saat ini. Jadi kita harus ada vaksin meningitis dan polio. Bisa didapat di rumah sakit terdekat atau kimia farma terdekat. Sekarang sudah tidak pakai buku lagi ya teman-teman. Bisa dilihat nanti di online bentuk vaksinnya seperti apa. Jadi sudah ada lembaran PDF, ada QR code di situ. Simpan di HP, bisa di print untuk ditunjukkan apabila ada yang minta. Tapi selama ini memang belum pernah ada yang minta. Tapi yang namanya syarat harus dipenuhi. Kemudian sebelum vaksin, teman-teman harus memperhatikan kesehatan, harus sehat sebelum vaksin ya. Baik, itu mengenai vaksin. Apabila ada pertanyaan di kolom komentar silakan. Kemudian tiket pesawat. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tiket pesawat. Salah satu syarat penerbitan visa adalah harus ada tiket pesawat. Selain hotel dan tiket pesawat, itu adalah salah satu syarat untuk menerbitkan visa. Jadi kalau bisa teman-teman jangan transit, apalagi saat masih belajar umroh mandiri ya. Karena kalau transit itu, kalau waktu mepet antara jam landing satu tempat untuk continue ke negara tujuan, takut kita ada permasalahan baik terlambat ataupun cuaca buruk. Itu kalau tidak satu airline, penerbangan selanjutnya itu bisa hilang tiketnya. Kalau kita terlambat segala macam, mereka tidak akan ganti karena bukan tanggung jawab next flight-nya. Jadi sebisa mungkin teman-teman tidak transit. Tapi kalau memang harus transit, teman-teman harus memperhatikan sekali jam transitnya, harus ada space waktunya untuk transit. Oke. Pakai Garuda teman-teman ya, mudah-mudahan bisa terbang bareng sama Bang Iksan insya Allah. Kemudian tempat pembelian tiket Garuda bisa di daerah teman-teman masing-masing. Kan ada kantor Garuda, boleh langsung ke sana. Beli tiket awal-awal biar ada persiapan. Oke. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi mengenai tiket pesawat, barang segala macam tentang Zamzam, oke, di kolom komentar teman-teman tanya aja ya. Saya akan insya Allah akan kita coba bantu menjawab. Oke teman-teman, next adalah saya akan jelaskan mengenai booking hotel ya. Sekarang booking hotel seperti saya jelaskan tadi menjadi salah satu syarat penerbitan visa ya. Dulu banyak orang datang ke Saudi ini, Makkah Madinah, mereka tidak punya booking hotel, tidak punya hotel, jadi ngemper di masjid, jadi sehingga membuat berantakan, kelihatan kumuh. Mungkin dari situ ya, pemerintah Saudi mensyaratkan untuk menerbitkan visa harus ada tiket pesawat, booking hotel, itu harus ada itu. Kemudian teman-teman, hotel yang harus di booking itu yang terdaftar di Nusuk, karena hotelnya itu terlink dengan link visa. Jadi kalau kita beli hotel tidak terdaftar di Nusuk, jadi dia tidak bisa link ke visa. Jadi teman-teman booking hotelnya harus terdaftar di Nusuk. Tapi saya rasa untuk nanti teman-teman cari juga ya. Tapi saya rasa untuk hotel di sekitar Masjidil Haram dan Nabawi umumnya sudah terdaftar dengan Nusuk. Nah itu teman-teman harus koordinasi dengan Bank Daman, karena saya ada sepupu di sini yang sering membantu saya. Beliau alumni Al Azhar Kairo, tinggal di Makkah, selalu membantu untuk hotel, transport, dan lain-lain. Kebutuhan sini selalu diurus oleh Bank Daman. Jadi umroh mandiri itu tidak semua harus selalu kita urus sendiri. Apabila bisa diurus oleh
teman atau channel yang bisa ngurus, tapi harga kita bandingkan harga lebih murah, ya udah nggak masalah teman-teman. Kemudian harga hotel itu macam-macam ya teman-teman, semakin dekat Masjidil Haram semakin mahal, semakin high season semakin mahal, semakin jauh dari Masjidil Haram dari Masjidil Nabawi semakin murah, dan semakin dekat semakin jauh semakin murah, semakin dekat juga semakin mahal ya. Baik, high season itu yang mana aja sih teman-teman? Yang pertama bulan puasa, musim liburan, akhir tahun, hari-hari besar, itu high season. Itu umumnya hotel mahal. Semuanya umumnya mahal. Nah, jadi wajarlah kalau misalnya kita berangkat kadang-kadang harganya sedikit berbeda di musim-musim yang bukan high season. Oke, kemarin saya nginap di Pullman Zamzam. Itu saya dapat dari Bang Daman Hussein, itu lebih murah dari aplikasi. Jadi saya nginap di sana 4 malam. Itu saya nginap di Pullman Suite bintang 5. Karena berenam, kalau kita bagi berenam dalam per malam itu lebih kurang 1,5 juta per malam, 1,5 juta rupiah per malam. Bang Daman yang bookingkan ya. Kemudian jangan mepet-mepet juga teman-teman booking hotel, takutnya nggak kebagian. Di Madinah saya pakai hotel Movenpick bintang 5 juga, 3 juta per malam untuk 3 orang, dibagi 3 lebih kurang 1 juta per malam. Itu hotel bintang 5 ring 1. Tadi kalau teman-teman kalau berberapa orang, misalnya dibagi, hotel itu jatuhnya lebih murah. Nah, jadi teman-teman bisa atur sendiri budget untuk hotel. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai hotel, teman-teman bisa tanya di kolom komentar atau DM langsung. Terima kasih. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan bahas mengenai visa dan tasreh raudah. Oke. Syarat pembuatan visa seperti saya sampaikan tadi teman-teman, kita harus ada tiket pesawat VV dan booking hotel yang confirm. Jadi kalau tidak, jangan sampai teman-teman datang atau beli hotel tidak confirm ya teman-teman, itu beresiko. Jadi harus confirm, harus bayar duluan supaya hotel kita itu disimpan, tidak dijual lagi. Kalau tidak dibayar ya otomatis tidak akan disimpan, dan siapa yang beli duluan akan dijual. Jadi kemarin saya pakai jasa Bang Daman untuk pengeluaran visa dan tasreh. Tasreh itu izin masuk raudah. Dulu teman-teman untuk pembuatan visa itu lebih cepat. Sekarang itu minimal 1 minggu masa pembuatan visa. Biayanya 2.500.000 visa plus tasreh izin masuk raudah. Oke. Visa berlaku 3 bulan atau 90 hari single entry, sekali masuk. Ya, biarpun 90 hari tapi sekali masuk keluar selesai ya. Teman-teman nggak bisa masuk lagi ya, harus buat lagi kalau ingin umroh lagi. Kemudian kira-kira teman-teman 2 bulan sebelum berangkat tuh buat visanya. Jangan terlalu inilah, kira-kira sebulan sebelum berangkat teman-teman buat visa umroh ya, supaya kan paling kalau sebulan sebelum berangkat anggaplah sebulan sudah habis masa, sisa waktu 2 bulan ya, nggak akan lah kita umroh sampai 2 bulan di Makkah Madinah ya kan. Jadi sebulan sebelumnya teman-teman sudah bisa berproses untuk buat visa. Nanti kalau teman-teman pakai jasa Bang Daman, konsul aja sama Bang Daman baiknya seperti apa, dan di print ya teman-teman, di print. Aduh kesemutan, di print ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya mengenai transportasi. Oke, ini penting nih teman-teman. Sebaiknya di terminal haji pada saat teman-teman landing pertama di Jeddah itu dijemput. Transportnya sudah dipesan dari Indonesia. Memang banyak taksi juga di depan itu yang bisa kita nego-nego harga. Dan teman-teman harus siapkan aplikasi dulu baiknya. Aplikasinya namanya Karim atau Uber, untuk mengetahui harganya, harga normalnya seperti berapa, baru teman-teman nego harga supaya tidak dibohongin ya. Kemudian kemarin saya coba aplikasi Karim dan Uber di terminal haji itu, dia muter aja seperti di blok, seperti di Soekarno-Hatta kan kita agak sulit itu aplikasi itu seperti di blok di area itu. Kemarin saya coba juga di blok,
lebih baik teman-teman pesen duluan dari Indonesia. Biaya taksi dari airport di Jeddah ke Masjidil Haram itu 200 real. Bertiga ya, 200 real. Itu perjalanan 2 jam lebih kurang. Kali 4.000 lebih kurang 800.000. Dan lagi-lagi kemarin saya disiapkan oleh Bang Daman untuk transportasinya. Karena saya bandingkan dengan Bang Daman lebih murah dan lebih simpel, saya ambil aja. Kemudian transportasi besoknya, nah begitu dari Mekah, dari airport ke Mekah, kan saya nggak langsung umroh. Besok paginya setelah subuh sarapan, baru saya ambil mikot ke Masjid Aisyah Tanaim. Itu terdekatnya Masjid Aisyah Tanaim. Itu 70 real. Kemarin kami ambil minibus karena kami berenam, 70 real. Itu 140.000 lebih kurang ya. Berenam kan kalau dibagi 6 murah itu. VV itu 70 real VV. Jadi 2 kali kami dapat umroh. Jadi 70 dan 70 real. 2 kalinya, besoknya kami umroh lagi gitu. Oke. Setelah hari keempat kami di Mekah, kami ke Madinah. Karena saya bawa keluarga besar, saya tidak naik kereta api. Kalau di sini kereta cepatnya juga ada, teman-teman. Untuk mengenai cara beli kereta cepat sebenarnya sudah saya jelaskan di tutorial yang lalu, cara beli tiket kereta cepatnya. Mudah kok, teman-teman, banyak sudah yang buat tutorialnya sekarang. Jadi kemarin saya, karena kita 6, jadi kita pakai elf dari Masjidil Haram di bawah Grand Zamzam langsung turun di Movenpick Madinah. Itu sewa elf 600 real berenam, jadi lebih kurang 100 real untuk per orang. Kalau pakai kereta api, teman-teman harus dari Masjidil Haram ke train station Mekah, kemudian dari train station Mekah baru naik kereta api, train station Madinah baru naik lagi taksi dari train station Madinah ke Masjidil Nabawi gitu. Tapi kalau pakai elf atau sewa mobil ya langsung dari door to door. Nanti kalau teman-teman pengen coba beli kereta cepatnya, beli tiket kereta cepatnya, sudah pernah saya jelaskan juga, teman-teman buka aja tutorial yang dulu saya buat. Oke. Terakhir teman-teman, transportasi dari hotel di Madinah ke airport Madinah sebelum kita pulang. Itulah transportasinya. Itu lebih kurang, tadi saya lihat aplikasi itu 60 real. Mobil besar untuk 6 orang itu 60 real. Oke, teman-teman, mungkin itu aja sementara yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan di kolom komentar. Mau saya jelaskan panjang lebar, sebenarnya nanti teman-teman bosan lihat videonya terlalu panjang. Ini aja sudah saya percepat, saya persingkat. Baik teman-teman, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan teman-teman bisa berangkat lebih murah, lebih mudah untuk umroh. Yang penting saya ingatkan teman-teman untuk selalu menghormati aturan-aturan yang di negara orang, tempat kita datang. Karena bagaimanapun kita tamu di tempat orang, hormati mereka, hargai mereka. Demikian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.